Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak dan Ibu guru peserta Diklat PKP Penguatan Kompetensi Kepala Madrasah dimanapun Bapak dan Ibu berada. Kali ini kita akan belajar tentang mata Diklat Supervisi Guru, Tenaga Kependidikan, dan Penilaian Kinerja dan rencana PKB, penilaian kinerja berkelanjutan. Untuk mata diklat ini Bapak dan Ibu, ya sesuai dengan nama mata diklat ini membahas tentang 3 materi. Yang pertama adalah supervisi dan penilaian kinerja guru. Yang kedua adalah supervisi dan penilaian kinerja tenaga administrasi atau tendik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana rencana penilaian kinerja berkelanjutan. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama sekali kita lihat di sini adalah supervisi guru. Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional yang muaranya kepada peningkatan mutu lulusan peserta didik. Supervisi guru atau biasa disebut juga dengan supervisi akademik. 3 tujuan supervisi akademik yang utuh yaitu yang pertama adalah pengembangan profesional guru, kemudian pengawasan kualitas guru, dan yang ketiga adalah bagaimana menumbuhkan motivasi guru untuk menjadi guru yang baik. Bentuk bantuan kepada guru dalam mengembangkan kompetensinya dapat berupa mengembangkan kurikulum, mengembangkan kelompok kerja guru atau KKG MGMP, dan secara bersamaan dapat memberikan bimbingan penelitian tindakan kelas. Teknik supervisi. Teknik supervisi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, individu. Individu ini adalah kunjungan kelas atau classroom visitation. Kepala sekolah atau supervisor datang ke kelas untuk mengobservasi guru mengajar. Kunjungan observasi atau observation visitation, guru ditugaskan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengamati guru lain yang sedang mendemonstrasikan cara mengajar. Kemudian yang keempat adalah pertemuan individual, yaitu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dan guru. Dan yang berikut adalah kunjungan antar kelas, di mana guru berkunjung ke kelas lain di sekolah itu sendiri. Kemudian supervisi kelompok dapat dilakukan yang pertama dengan sistem kepanitiaan. Kemudian yang kedua kerja kelompok, dan yang ketiga laboratorium kurikulum, yang keempat baca terpimpin, yang kelima demonstrasi pembelajaran, yang keenam dharma wisata, yang ketujuh kuliah studi, kemudian diskusi panel, perpustakaan jabatan, dan organisasi profesional. Model supervisi yang pertama adalah supervisi langsung. Supervisi langsung ini dengan tahapan-tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah post-observasi. Kemudian untuk yang tidak langsung dapat dibagi atas kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah diskusi kasus, yang kedua metode angkat, dan yang ketiga adalah kontemporer atau yang dikatakan juga dengan masa kini. Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan supervisi terhadap guru, seperti diperlihatkan di sini, ada contoh instrumen untuk mensupervisi perencanaan kegiatan pembelajaran atau RPP. Yang pertama sekali disupervisi contohnya seperti RPP. Nah, di sini Bapak dan Ibu dilihat pada instrumen ini, bagian atas adalah kolom identitas, berisi nama guru, sekolah, dan lainnya.
Kemudian tabel berikut ini adalah uraian kegiatan yang akan dilakukan ketika mensupervisi rencana pelaksanaan pembelajaran guru. Ya, yang pertama menentukan identitas mata pelajaran, menentukan komponen KI, ya, kemudian ada kriteria nilai. Kriteria nilai di sini ada nilai 1, 2, 3, 4 sesuai dengan yang sudah ada di instrumen. Dan nilai 1 ini Bapak dan Ibu terlebih dahulu harus membuatkan indikator-indikatornya. Nah, untuk indikator-indikator ini nanti Bapak dan Ibu bisa kembangkan. Contoh umpamanya menentukan identitas mata pelajaran. Nah, kalau guru itu nilainya 1, apa indikatornya nilai 1? Kemudian apa indikatornya untuk nilai 4? Bapak dan Ibu harus buatkan indikatornya agar pelaksanaan penilaian ini benar-benar objektif. Bapak dan Ibu, itulah contoh daripada instrumen untuk supervisi terhadap guru, khususnya untuk pembuatan RPP. Nah, Bapak dan Ibu, di sini terlihat bahwa contoh daripada pengembangan daripada instrumen yang tadi. Nah, contoh identitas mata pelajaran tema. Target menuliskan identitas dengan lengkap. Skor 1 itu diperoleh guru apabila dia menuliskan satuan pendidikan. Nilai 2 apabila dia menuliskan satuan pendidikan dan menuliskan kelas atau dan semester. Skor 3 yaitu menuliskan satuan pendidikan, menuliskan mata pelajaran dan materi pokok serta menuliskan kelas atau semester. Untuk nilai 4, yaitu menuliskan satuan pendidikan, menuliskan kelas dan semester, menuliskan mata pelajaran dan materi pokok, menuliskan jumlah pertemuan dan jumlah jam pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu ketika menilai RPP seorang guru, Bapak dan Ibu tidak bisa langsung menggunakan instrumen di atas. Tetapi Bapak dan Ibu harus menuangkan indikator-indikator tersebut, ya, supaya penilaian tersebut betul-betul objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak dan Ibu, untuk penilaian supervisi ini, di sini ada macam-macam untuk penilaian dalam bentuk supervisi ini. Di samping melakukan supervisi ke kelas, ya, ada lagi yang namanya penilaian pra-observasi atau daftar pertanyaan. Ya, daftar pertanyaan ini, ya, silakan nanti dibuat oleh tim supervisor. Ya, di sini pertanyaannya wawancara antara supervisor dengan guru yang bersangkutan. Ini contoh daripada lembar observasi yang dapat digunakan oleh supervisor atau Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai supervisor untuk melakukan, ya, observasi. Nah, berikut ini adalah contoh dari daftar tindak lanjut hasil supervisi. Jadi Bapak dan Ibu ketika sudah melakukan supervisi, maka di sini ada tindak lanjut. Pada tabel ini terlihat nomor, nama guru, kemudian mata pelajaran yang diampu, kemudian kelas, kemudian hasil. Hasilnya ini ada secara kualitatif. Ya, kualitatif itu bisa Bapak dan Ibu tuangkan apa temuan dalam bentuk kualitatif. Nah, kemudian dalam bentuk kuantitatif, Bapak dan Ibu bisa mencantumkan berapa nilainya. Catatan khusus, kemudian apa yang Bapak dan Ibu jumpai di dalam proses supervisi tadi, catatan khusus. Silakan Bapak dan Ibu tulis catatan khusus. Kemudian tindak lanjut. Nah, apa tindak lanjut daripada untuk merubah catatan-catatan khusus tadi untuk perbaikan guru ke depan. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah bisa merealisasikan tindak lanjut itu di dalam pelaksanaan supervisi di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua kita masuk kepada penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru difokuskan pada 4 penguasaan kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas utama guru. Guru dibagi menjadi 6 jenis,
yaitu yang pertama adalah guru mata pelajaran, yang kedua adalah guru kelas, kemudian yang ketiga adalah guru bimbingan konseling, 4 guru TIK, kemudian yang kelima adalah guru pendidikan anak usia dini, kemudian yang keenam adalah guru pendidikan khusus. Aspek-aspek penilaian guru. Nah, kita contohkan di sini adalah guru mata pelajaran atau guru kelas. Nah, berikut ini adalah tabel kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru kelas atau guru mata pelajaran. Bapak dan Ibu, untuk kompetensi guru ini, di sini terlihat bahwa ranah kompetensi pedagogik ada 7 kompetensi dan ada 45 indikator. Sementara untuk kepribadian, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini bahwa kepribadian itu ada 3 kompetensi dan ada 18 indikator. Untuk sosial ada 2 kompetensi dan ada 6 indikator. Untuk profesional ada 2 kompetensi dan ada 9 indikator. Untuk kompetensi dan indikator ini untuk lebih lengkapnya, Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam Permendikbud yang mengatur tentang guru dan tenaga kependidikan. Di sana jelas terlihat komponen-komponen kompetensi tersebut dan indikator-indikator apa yang harus dimiliki oleh seorang guru maupun tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu, kita lihat yang berikutnya. Nah, di sini umpamanya Bapak dan Ibu bisa melihat ya adanya kompetensi guru tadi. Yang pertama adalah pedagogik. Ya, pedagogik itu ada 7 komponen indikator. Yang pertama mengenal karakteristik, menguasai teori belajar, ya, penilaian dan evaluasi. Untuk kepribadian, ya ada di sini 3 indikator. Yang pertama adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial dan kebudayaan. Kemudian etos kerja, tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru. Kemudian untuk kompetensi sosial, di sini ada 2 kompetensi, yaitu bersikap inklusif dan yang kedua komunikatif dengan sesama guru. Dan yang kompetensi yang keempat adalah profesional. Di sini profesional ada 2 indikator, yaitu penguasaan materi dan yang kedua adalah mengembangkan keprofesionalan. Bapak dan Ibu, di sini kita lihat bahwa kompetensi yang pertama tadi, kita ambil saja satu contoh. Kompetensi yang pertama yaitu mengenal karakteristik peserta didik. Jadi untuk menilai seorang guru itu ya cukup rumit sekali. Bapak dan Ibu harus melihat setiap indikator-indikator yang akan dinilai. Pada kesempatan ini, ya di sini kita lihat ada satu kompetensi pedagogik, yaitu mengenal karakteristik peserta didik. Nah, bagaimana cara melakukan penilaiannya? Dapat kita lihat pada penjelasan berikut. Yang pertama, kompetensi yang mengenal karakteristik peserta didik. Jenis dan cara menilai ya pedagogik, kemudian pernyataan guru, mencatat dan menggunakan informasi. Nah, dari kompetensi ini muncullah indikator-indikator untuk mengenal karakteristik peserta didik tadi. Yang pertama, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapat kesempatan. Guru dapat mengatur. Nah, inilah indikator-indikator khusus untuk kompetensi yang pertama, yaitu mengenal karakteristik peserta didik. Nah, kemudian proses penilaian. Sebelum pengamatan, mintalah daftar nama peserta didik. Ya, ini bagi supervisor yang akan menilai guru tersebut. Jadi, seorang supervisor harus meminta daftar nama kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, mintalah guru untuk memilih satu nama. Kemudian tanyakan bagaimana cara membantu peserta didik. Kemudian yang keempat adalah mintalah guru untuk menjelaskannya. Selama pengamatan, ya silakan Bapak dan Ibu sebagai supervisor, apakah guru mengatur posisi, apakah guru hanya diam, apakah selama proses pembelajaran guru melakukan pengecekan, apakah selama proses pembelajaran guru melakukan pengecekan, acara rutin. Nah,
ini yang Bapak dan Ibu harus lakukan di dalam kelas ketika melakukan supervisi khusus untuk kompetensi penguasaan kelas tadi. Nah, Bapak dan Ibu, hasil penilaian tadi bisa Bapak dan Ibu tuangkan nanti kepada lampiran 1B. Nama guru, NIP, pangkat dan golongan, kemudian NUPTK, ya diisi dengan lengkap. Ya. Di sini Bapak dan Ibu ada persetujuan antar supervisor dengan guru yang akan disupervisi, dan kedua orang tersebut wajib menandatanganinya untuk surat persetujuan ini. Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Mengenal karakteristik peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu juga harus menganalisis dokumen yang dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah dokumen dan bahan lain yang diperiksa. Ya, ini tabelnya. Kemudian ada di sini tindak lanjutnya bagaimana. Kemudian skema selama pengamatan, ya, dokumen bahan lain yang diperiksa, ya, kegiatan aktivitas atau tindak lanjut yang diperlukan. Nah, setelah pengamatan, kapan pengamatannya dicatat, kemudian dokumen apa dan apa temuan dari dokumen tadi. Kemudian ada pemantauan. Nah, pemantauan juga dibuat. Kapan tanggalnya, dokumen apa yang dibawa oleh guru ketika dalam proses pemantauan. Kita lanjutkan. Penilaian untuk mengenal, ya, karakteristik peserta didik. Ya, di sini cara menilainya seperti ini. Yang pertama kita buatkan dulu indikatornya. Ya, sudah ada indikatornya. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik. Nah, kemudian di sini ada skor, ada 0, 1, dan 2. Jika umpamanya seorang guru, ya, ketika melakukan supervisi, ya, seperti tabel ini, Bapak dan Ibu, ya, hasilnya di sini didapatkan bahwa jumlah maksimum kompetensi, ya, kompetensi 1 maksudnya penguasaan kelas tadi, sama dengan jumlah indikator dikali 2. Karena di sini indikatornya ada 6, ya, dan nilai maksimumnya ada 2, maka skor maksimum kompetensi adalah 12. Nah, persentase sama dengan, ya, total skor yang diperoleh oleh guru. Jadi nanti bisa saja guru itu nilainya tidak 12, di bawah 12 tentunya, ya, di bawah 12, maka nilai guru tadi persentasenya adalah total skor perolehan dibagi 12 dikali 100%. Nah, dengan kriteria di sini, apabila seorang guru, ya, mempunyai nilai, ya, di atas 0% dan kecil sama dengan 2%, maka nilainya adalah 1. Apabila seorang guru, ya, perolehan nilainya besar dari 25% dan kecil sama dengan 50%, maka nilainya adalah skornya adalah 2. Nah, untuk guru yang mempunyai nilai besar dari 50, kecil sama dengan 75, maka nilainya adalah 3. Dan untuk guru dengan perolehan besar dari 75% dan kecil sama dengan 100%, itulah guru yang mendapat nilai poin 4. Ya, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk penilaian kinerja guru tadi. Rekap hasil penilaian kinerja guru kelas mata pelajaran. Nah, jadi dari hasil penilaian tadi dibuatlah sebuah rekap. Rekapnya seperti instrumen yang diperlihatkan di sini. Ya, di sini harus diisikan identitas, kemudian nama sekolah. Kompetensi. Nah, kompetensi pedagogik. Nah, karena tadi yang kita contohkan hanya mengenal karakteristik peserta didik saja, maka di sini muncullah nilainya. Kalau umpamanya perolehan nilainya tadi 3 atau 4, maka di sini nilainya akan muncul 4. Demikianlah dengan cara yang sama untuk kompetensi yang lain, menguasai teori belajar, menguasai pengembangan kurikulum, ya, semuanya nanti caranya sama dengan seperti yang di atas, ya, untuk menilai setiap kompetensi tersebut. Dan apabila semua
kompetensi ini sudah ternilai, maka akan didapatlah hasil nilai akhir ya untuk PK guru. Nah, di bawah sini ada hasil PK guru, ya, konversi nilai PK guru ke dalam skala 0 sampai 100. Nah, dengan perhitungan bahwa nilai PK guru sama dengan nilai PK guru perolehan dibagi dengan nilai maksimum PK guru kali 10. Itulah penilaian guru khusus di bidang pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran seperti di dalam kelas, ya lain lagi bagaimana menilai dan mensupervisi guru tersebut dalam melakukan penilaian kinerja terhadap guru. Kemudian di sini ada lagi lampiran MP1, yaitu adalah kuesioner penilaian kinerja guru mata pelajaran di mana respondennya adalah sesama teman atau teman sejawat. Jadi seorang guru ketika dinilai juga harus melibatkan teman-teman sejawatnya untuk menilai si guru yang sedang kita lakukan supervisi tadi. Di sini ada pada kolom A ada identitas. Ya, identitas, kemudian ada tujuan, kemudian yang C adalah petunjuk. Nah, kemudian di sini bagaimana penilaian guru tadi? Ya, guru mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. TP maksudnya tidak pernah. Nah, checklist saja pada kolom tidak pernah. KD berarti kadang-kadang. Kemudian SR adalah sering. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti sebagai supervisor ketika menyerahkan ini kepada teman guru yang akan disupervisi, ya harus diberitahu bagaimana cara pengisian kuesioner ini. Nah, inilah untuk lembar penilaian guru teman sejawat kepada guru yang Bapak dan Ibu sedang lakukan supervisi. Kemudian di sini ada lagi kuesioner penilaian kinerja guru di mana respondennya adalah peserta didik. Jadi yang untuk menilai ini peserta didik sebagai responden tidak perlu melibatkan seluruh siswa yang ada di kelas untuk menilai gurunya. Cukup mengambil sampel satu per siswa. Satu siswa per kelas yang ada di sekolah tersebut, dibagi instrumen ini agar siswa tersebut dapat menilai gurunya. Jadi Bapak dan Ibu kepala madrasah dimanapun Bapak dan Ibu berada, ya, untuk penilaian kinerja guru ini ya bisa melibatkan supervisor, kemudian teman sejawat dan juga peserta didik. Nah, jadi di sini juga hampir sama dengan format penilaian guru teman sejawat terhadap guru tadi, ya bisa hampir sama dengan penilaian yang dilakukan oleh siswa terhadap gurunya. Inilah contoh penilaian instrumen yang digunakan oleh siswa untuk menilai gurunya ketika dilakukan supervisi. Bapak dan Ibu, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, di sini ada lampiran D, format penghitungan angka kredit PK guru mata pelajaran. Jadi setelah nilai-nilai tadi semua terkumpul, ada hasil supervisi guru, ada hasil penilaian teman sejawat, ada hasil dari penilaian siswa, maka tahap selanjutnya adalah menghitung bagaimana penilaian angka kredit seorang guru ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Pada instrumen ini Bapak dan Ibu bisa lihat pada bagian atas adalah kolom identitas, kemudian di bawah adalah identitas sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada tabelnya di mana penilaian itu yang pertama, penilaian oleh atasan kepala sekolah. Ya, penilaian ini hasil penilaian yang skala 100, ya proporsinya ya didapat berapa? 70%. Nah, kemudian ada nilai 17. Kemudian rerata kuesioner kerja oleh guru teman sejawat. Ya, penilaiannya di sini ya menggunakan skala 100, ya proporsinya hanya 10%.
Ya, 10% dari total nilai yang akan kita buat. Kemudian di sini ada rerata kuesioner kinerja oleh peserta didik. Ya, penilaiannya skalanya 20, skala 100%, dan proporsinya untuk penilaian guru tertinggi hanya 10%. Jadi 10% dari nilai yang diberikan oleh siswa itulah yang dimasukkan ke tabel ini. Kemudian ada lagi kinerja oleh orang tua. Ya, penilaian dilakukan oleh orang tua. Maka di sini proporsinya hanya 10%. Sehingga setelah dimasukkan seluruh nilai-nilai tadi, maka didapatlah jumlah PKG, penilaian kerja guru, sama dengan jumlah nilai dari hasil perhitungan yang di atas. Kemudian di sini tidak hadir tanpa keterangan berapa hari, yaitu ada catatannya berapa nilainya. Kemudian persentase nilai PKG dari kehadiran 100%, ya dikurang dengan A kehadiran dibagi dengan 46 kali 100%. Itulah persentase nilai PKG guru dari persen kehadiran. Jadi jumlah nilai PK guru ditambah dengan jumlah kehadiran, maka akan dihasilkanlah di sini nanti nilai akhir PKG. Nilai PKG dikali dengan persentase nilai PKG dari kehadiran, maka akan muncullah nanti di sini sebuah nilai yang akan ada sebutannya. Nilai presentasi, ya sebutannya apakah baik, amat baik, ya demikian Bapak dan Ibu. Untuk menghitung angka kredit, ya untuk menghitung angka kredit guru, maka dapat digunakan rumus di sini AKK dikurang AKPKB dikurang AKP dikali JM dibagi JWM kali NPK dibagi 4. Apa itu AKK? Ya, AKK adalah angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Kemudian AKPKB adalah angka kredit PKB, penilaian kinerja berkelanjutan, yang akan kita bahas nanti pada materi berikutnya. Nah, yang diwajibkan subunsur pengembangan diri. Nah, di mana angka PKB tadi adalah penilaian kinerja berkelanjutan tadi. Unsur-unsurnya bisa pengembangan diri, bisa karya ilmiah, atau karya inovatif. Kemudian di sini ada AKP, angka kredit unsur penunjang sesuai ketentuan Permenpan RB nomor 16 tahun 2019. Kemudian JM adalah jumlah jam mengajar tatap muka. Kemudian JWM adalah jumlah jam wajib mengajar 24 sampai 40 jam tatap muka per minggu. Kemudian yang berikut adalah MPK. MPK adalah persentase perolehan angka kredit sebagai hasil penilaian kinerja. 4 adalah waktu rata-rata kenaikan pangkat reguler seorang guru. Kemudian di sini ada JM per JWM, yaitu apabila seorang guru yang mengajar 24 sampai 40 jam tatap muka per minggu atau bimbingan 150 sampai 250 orang bagi guru konseling dan guru TIK. Nah, JWM dan JWM ini bagi guru yang JWM per 24 yang mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu, atau JM per 150 bagi guru BK konselor yang bimbingannya kurang dari 150 konseli per tahun. Jadi bagi guru yang kekurangan jumlah jam, ya digunakan JM per JWM-nya yang kurang dari 24 jam tadi. Dan juga bagi guru TIK dan guru bimbingan konseling, bagi mereka yang tidak mencapai bimbingan konselornya kurang dari 150 siswa, maka digunakan ya JWM per 24, bukan lagi JM per JWM-nya 1. Jadi ini bedanya. Untuk guru yang mengajar sesuai standar, JW per JWM-nya adalah 1. Sementara bagi guru yang kekurangan jam,
JM per JWM-nya dibuatkan angkanya adalah JM per 24. Itulah untuk penilaian kinerja guru. Untuk penilaian kinerja guru tadi, setelah mendapatkan angka kredit selama 4 tahun, maka dapatlah di sini dikategorikan bahwa seorang guru pertama pangkat penata muda 3A, 3B, ya, kumulatif minimal yang harus didapatkannya adalah 100 dan 150. Kebutuhan perjenjang adalah 50. Untuk guru muda 3C, untuk dan penata tingkat 1 3D, kumulatif minimalnya adalah 200 dan 300. Kebutuhan perjenjang adalah 100. Untuk guru madya golongan 4A, ya, kumulatif minimalnya adalah 400. Kemudian untuk 4B adalah 550, 4C adalah 700. Kemudian guru utama, guru madya, ya, 850. Kemudian guru pembina utama 4E yaitu 1050. Bapak dan Ibu yang mau naik pangkat, ya silakan diurus ya angka kreditnya. Jadi Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai kepala di madrasah, apabila Bapak dan Ibu seorang pegawai negeri sipil, wajib melakukan supervisi ini terhadap guru-guru yang PNS. Kalaupun tidak ada guru-guru PNS di tempat tugas Bapak dan Ibu wajib juga mensupervisi diri Bapak sendiri yang akan dilakukan oleh pengawas nanti agar Bapak dan Ibu bisa naik pangkat. Bagi Bapak dan Ibu kepala madrasah yang bukan PNS atau di sekolahnya tidak ada pegawai atau guru yang PNS, ya barangkali instrumen-instrumen ini bisa Bapak dan Ibu gunakan juga untuk menilai dan mensupervisi guru walaupun mereka barangkali tidak membutuhkan angka kredit per tahunnya untuk kenaikan pangkat. Jadi Bapak dan Ibu sebagai sekolah yang profesional, sekolah yang berkualitas, tidak terlepas dari supervisi dan penilaian baik terhadap guru dan pegawai, sehingga Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah ya, bisa melakukan perbaikan dari tahun ke tahun, khususnya di bidang guru dan tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah bagaimana kompetensi guru pembimbing atau guru konselor. Untuk guru pembimbing, ya di sini ada ranah kompetensinya juga 4, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensinya ada 3, 4, 3, dan 7. Kemudian ada indikatornya 69. Nah, untuk tabel ini juga bisa Bapak dan Ibu lihat nanti khususnya pada Permendikbud yang mengatur tentang administrasi guru dan administrasi pendidikan. Untuk penilaian guru konseling atau BK, ya penilaiannya sama seperti penilaian tadi. Ya, dilakukan penilaian per kompetensi. Kompetensi pedagogik di sini ada 3, maka lakukanlah penilaiannya sehingga didapatkan hasilnya persis sama seperti penilaian guru mata pelajaran tadi. Sehingga seorang guru BK, ya, di samping dia menjalankan tugasnya sehari-hari, dan apabila dia seorang PNS bisa juga naik pangkat ketika angka kreditnya telah tercapai. Jadi untuk melaksanakan penilaian kinerja untuk guru bimbingan konseling, ya caranya sama seperti penilaian guru mata pelajaran. Cuman bedanya di sini ada item-item, ya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional antar guru dan guru BK tentunya tidak sama. Untuk guru TIK juga sama penilaiannya dengan guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling tadi. Nah, di mana di sini guru TIK mempunyai ya 4 kompetensi, yaitu kompetensi personal, kompetensi profesional, pedagogik, dan sosial. Kompetensi untuk personal itu ada 5 kompetensi, indikatornya ada 14. Nah, untuk menilai guru TIK,
Ya, untuk menilai guru TIK, ya caranya sama seperti untuk menilai guru pelajaran dan guru BK tadi. Jadi semua aspek-aspek pedagogik kepribadian ini semuanya dinilai secara menyeluruh satu persatu sehingga hasilnya nanti didapatkanlah angka kredit daripada seorang guru TIK. Sehingga apabila cukup angka kreditnya, maka seorang guru TIK bisa naik pangkat. Kemudian yang berikut adalah guru dengan tugas tambahan. Yang pertama adalah menjadi kepala sekolah. Untuk menjadi kepala sekolah bisa dilakukan penilaian. Ada 6 kompetensi yang harus dinilai, yaitu kepribadian, kepemimpinan, pengembangan sekolah, pengelolaan sumber daya, kewirausahaan, supervisi pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu yang berstatus sebagai kepala sekolah yang sudah PNS, maka Bapak dan Ibu ya wajib melakukan ya supervisi dan penilaian kinerja, khususnya kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Nah, untuk wakil kepala sekolah yang PNS ya juga harus melakukan ya, supervisi dan penilaian kinerja, di mana untuk wakil kepala sekolah di sini ada 4 kepribadian, kemudian ditambah lagi ada 2 kompetensi di bawah, yaitu akademik dan kesiswaan. Nah, kemudian di sini ada juga kepala perpustakaan. Nah, kompetensinya ada 10 ya, dengan indikator ada 65 ya indikator. Itulah supervisi dan penilaian kinerja guru. Kemudian kita masuk kepada pembelajaran yang kedua, yaitu supervisi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan terbagi atas, yang pertama adalah tenaga administrasi, kemudian juga kepala tenaga administrasi, administrasi dengan tugas khusus seperti yang mengurusi keuangan, mengurusi arsiparis, mengurusi kesiswaan. Semuanya itu terdapat di dalam peraturan Menteri ya Permendikbud tentang ya, tenaga administrasi di sekolah dan madrasah. Untuk melakukan supervisi tenaga kependidikan, ya berikut ini saya berikan ya apa-apa saja kompetensi yang dimiliki oleh ya mulai dari kepala tenaga administrasi. Ya, kepala tenaga administrasi, ya Bapak dan Ibu lihat di sini ada kompetensi yang pertama adalah kepribadian. Ada kompetensinya di sini, kemudian ada subkompetensinya. Ya, ini Bapak dan Ibu bisa dilihat pada ya peraturan ya Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2008. Di sana terlihat kompetensi guru, kompetensi tenaga administrasi kependidikan, baik itu yang tenaga administrasi keuangan, tenaga administrasi arsiparis, kemudian tenaga kepala administrasi. Ya, inilah kompetensi dan subkompetensi oleh tenaga kepala administrasi. Ya, Bapak dan Ibu, kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosial. Ya, kompetensinya adalah bekerja sama dalam tim. Kemudian kompetensi yang berikut adalah kompetensi teknis. Ya, yang ketiga, kemudian yang keempat adalah kompetensi manajerial. Ya, kompetensi karena dia adalah kepala administrasi, maka ditambahkan dengan satu kompetensi, yaitu kompetensi manajerial. Nah, itulah kompetensi daripada untuk kepala tenaga administrasi. Untuk pelaksana urusan, ya urusan, di sini ada kompetensi kepribadian, ya sosial, teknis, dan pelaksanaan udah sebagai berikut. Yang pertama kompetensi kepribadiannya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi teknis. Dan yang berikut adalah karena ini adalah
pelaksana tugas urusan, tidak kepala administrasi, maka tidak ada kompetensi manajerial bagi pelaksana urusan tersebut. Nah, kemudian yang berikut adalah kompetensi yang berikut kita lihat bagaimana kompetensi layanan khusus. Ya, seperti umpamanya supir, ya tukang kebun, kemudian juga pegawai kebersihan. Nah, kompetensi yang harus dimilikinya adalah kompetensi kepribadian. Kemudian ada kompetensi sosial, kemudian ada kompetensi teknis. Ya, kompetensi khusus yang mengatur teknis bagaimana dia bekerja. Untuk tenaga-tenaga administrasi yang lain, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini sebenarnya pada kompetensi urusan tadi, administrasi untuk urusan. Bapak dan Ibu bisa lihat nanti di sini ya perbedaannya apa. Kompetensi, nah ini urusan ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini pembedaannya nanti antara urusan administrasi keuangan. Nah ini pelaksana urusan kepegawaian. Kompetensi teknis yang harus dimilikinya ini. Jadi yang membedakan antara kompetensi teknis seorang pegawai keuangan, kemudian pegawai kepegawaian, arsiparis, yang membedakan ketiganya itu adalah pada bagian kompetensi teknisnya. Nah, untuk melakukan penilaian kinerja, ya, untuk melakukan penilaian kinerja terhadap ya tenaga administrasi ini ya dapat dilakukan seperti contoh berikut ini. Ya, umpamanya di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ya supervisi dan penilaian kinerja terhadap kepala tenaga administrasi. Ya, di sini ada aspek yang disupervisi. Yang pertama adalah penyusunan program kerja, ya nilainya ada A, B, C, dan D. Dan untuk melakukan supervisi ini Bapak dan Ibu harus menceklis ya, bukti fisik yang dimiliki oleh ya, kepala tenaga administrasi tadi ketika dilakukan supervisi. Nah, sebagai contoh umpamanya di sini ada penilaian simulasi untuk bagaimana menilai kinerja kepala tenaga administrasi. Nah, di sini ada nilainya umpamanya penyusunan program kerja, ya kriteria nilainya adalah B, ya B itu adalah bobotnya 3. Jadi A itu bobotnya 4, B 3, C 2, sedangkan D adalah 1. Setelah dilakukan penilaian maka jumlah nilainya adalah 63. Jadi ketika dijumlahkan ya seluruh nilainya ini adalah 63. Maka nilai daripada supervisi kepala tenaga administrasi ini adalah 63 dibagi 72. 72 adalah skor maksimal. Jadi skor maksimalnya di sini ada 18 aspek. Kemudian nilai maksimalnya ada 4. Maka 4 kali 18 sama dengan 72. Sementara perolehan yang diperoleh oleh tenaga administrasi tadi nilainya adalah 63. Maka nilai rata-ratanya 63 dikali 72 dikali 100 dengan nilai 87,5. 87,5 ini dikategorikan dengan nilai amat baik. Oke, kita lanjutkan dengan penilaian ya, yang disupervisi adalah urusan kepegawaian. Urusan kepegawaian. Nah, urusan kepegawaian di sini ada 10 aspek yang dinilai. Ya, nilainya juga mulai dari A, B, C, dan D. Nah, kalau seorang punya tenaga urusan kepegawaian setelah supervisi seperti inilah hasilnya, maka jumlah perolehannya adalah jumlah nilai bobotnya, seluruh nilai ini dijumlahkan adalah 33. Maka nilai rata-ratanya adalah 33 dibagi 40 dikali 100. Maka hasilnya adalah 82,5. Kriterianya juga sama dengan A. Nah, kemudian yang berikut.
tenaga administrasi bidang sarana dan prasarana. Contoh seperti di sini sudah dilakukan penilaian, maka setelah dihitung maka perolehannya adalah 47. 47 karena di sini ada 14 aspek, maka 14 dikali 4 ya hasilnya adalah 56 ya. Sehingga perolehan nilainya adalah 47 dibagi 56 dikali 100, hasilnya adalah 83,9 dengan kriteria ya baik. Kemudian yang berikut ya, urusan administrasi persuratan. Ya, setelah dilakukan supervisi dan penilaian maka didapatlah tabel seperti berikut, di mana jumlah nilainya adalah 37. Maka nilai rata-ratanya adalah 37 dibagi 48. 48 adalah 12 kali skor maksimum 4. Ya, 4 kali 12 48, maka nilainya adalah 37 dibagi 48 dikali 100 sehingga hasilnya adalah 77. Sehingga dikategorikan kriterianya baik. Nah, kemudian administrasi tugas layanan khusus kebersihan. Ya, di sini nilainya Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa jumlah nilainya adalah 42. Ya, yaitu sehingga kriterianya di sini Bapak dan Ibu lihat adalah amat baik. Baik Bapak dan Ibu, itulah penilaian kinerja terhadap tenaga administrasi. Bapak dan Ibu yang mempunyai tenaga administrasi di sekolahnya, ya, ada yang pegawai negeri sipil, wajib melaksanakan penilaian, supervisi, dan penilaian kinerja terhadap pegawai tersebut agar mereka bisa naik pangkat sekali 4 tahun. Bapak dan Ibu yang tidak mempunyai ya, pegawai negeri sipil di bagian kepegawaian, Bapak dan Ibu bisa menggunakan format ini untuk menilai ya, tenaga administrasi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu agar mereka ketika melakukan penilaian ini mereka akan makin disiplin, kemudian makin bersemangat dan makin profesional dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat tugasnya masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, itulah penilaian supervisi tenaga kependidikan. Kemudian kita lanjutkan dengan penilaian kinerja berkelanjutan. PKB dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi profesi, khususnya bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja. PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi dan atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesional yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk menaikkan pangkat jabatan fungsional guru. PKB mencakup 3 hal, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Untuk melakukan penilaian PKB ini, Bapak dan Ibu bisa melihat ya, tayangan berikut ini. Hasil penilaian PKB. Nah, pembelajaran. Di sini ada nama guru, ya, tuliskan nama gurunya. Kemudian ya, setelah melakukan penilaian kinerja guru, didapatlah hasil penilaian kinerja guru tadi seperti berikut. Ya, nilainya di sini Bapak dan Ibu, ya, nilai sosial ada 3. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, maka jumlah hasil penilaian kinerja guru adalah 43. Nah, nilai ini didasarkan pada laporan dan evaluasi PK guru. Nilai minimum per kompetensi 1 dan nilai maksimum adalah 4. Nah, dari hasil PKB ini Bapak dan Ibu bisa dihitung nanti bagaimana nilai PKB ini ketika dalam melakukan penghitungan angka kredit terhadap guru yang bersangkutan. Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah ya,
wajib melakukan ketiga hal tersebut, yaitu supervisi dan penilaian baik kepada guru dan tenaga kependidikan, dan juga melakukan penilaian kinerja berkelanjutan bagi guru-guru yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di sini dilihat bahwa setelah pengamatan, maka didapatlah penilaian kompetensi yang tepat kegiatan pembelajaran yang mendidik. Ya, maka didapatlah di sini hasilnya. Ya, guru melaksanakan aktivitas. Ya, nilainya di sini terpenuhi. 1. Nah, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar. Ya, terpenuhi sebagian, ya nilainya 1. Jadi kalau terpenuhi sebagian nilainya 1. Apabila terpenuhi seluruhnya maka nilainya adalah 2. Setelah dihitung, ya, maka total skor untuk kompetensi 4 adalah 9. Di mana skor maksimum kompetensi sama dengan 4, jumlah indikator sama dengan 2. Maka persentase, ya, total skor yaitu berapa perolehannya dibagi total skor maksimum yaitu 22 dikali 100%. Karena nilai perolehannya tadi adalah 9, maka persentase skor maksimalnya adalah 22. Maka 9 dibagi 22% hasilnya 40,9%. Nilai untuk kompetensi, ya, PK tadi adalah seperti, ya, catatan berikut ini. Apabila nilainya adalah di atas 0 dan kecil sama dengan 25, maka nilainya 1. Ya, sehingga dari hasil perolehan tersebut, karena nilainya adalah 40,9, maka itu berada pada rentang, ya, besar dari 25 dan kecil dari 50%. Maka nilai kompetensinya adalah 2. Itulah kira-kira perhitungan bagaimana menghitung, ya, nilai PKG dari seorang, ya, guru. Kemudian di sini Bapak dan Ibu, setelah nanti Bapak dan Ibu melakukan PKG itu, maka akan didapatlah angka kredit seorang guru, ya, di mana angka kreditnya tadi adalah jumlah daripada angka kredit yang di penilaian kinerja guru, kemudian juga ditambah dengan angka kredit dari PKB, yaitu penilaian kinerja berkelanjutan. Demikianlah video pembelajaran ini khusus untuk mata pelajaran supervisi guru, tenaga pendidikan, dan rencana PKB saya buat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan, ya, supervisi dan penilaian kinerja di tempat tugas Bapak dan Ibu. Akhirnya saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.